Makanya penegakan hukum narkotika adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk membuat mereka jerah. Secara pidana lo ya. Amar Zoni, ya kan, bisa dikatakan muaranya pasti ada di pidana. Lalu hukuman pidana itu mulai dari hukuman penjara sampai dengan hukuman ya kerja sosial. Tapi kalau diselesaikan secara pidana tidak menyelesaikan masalah. Karena ya kan perkara narkotika itu kalau tidak perannya sebagai penyalahguna, ya berperan sebagai pengedar, ya kan? Nah, ketika tidak terbukti sebagai pengedar, tentu yang bersangkutan jadi penyalahguna karena riwayat, ya hidupnya Amar Zoni ini adalah penyalahguna narkotika, sudah 4 kali, ya kan? Mengalami proses pengadilan dan terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Artinya dia ini adalah pecandu. Harusnya hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Itu yang paling penting dipahami. Jadi sekali lagi, kalau menggunakan paradigma hukum pidana, Amar Zoni pasti akan diberi sanksi pidana. Tetapi kalau menggunakan paradigma hukum narkotika, maka kalau dia terbukti sebagai pengedar, hukumannya pengakalan kebebasan atau hukuman badan atau penjara. Ya kan, kalau dia terbukti sebagai pengedar. Tetapi kalau dia terbukti sebagai penyalahguna, maka dia hukumannya adalah menjalani rehabilitasi. Ingat, dalam pembuktian perkara narkotika, hakim, ya kan, selain jaksa ya, harus membuktikan apakah Amar Zoni sebagai pengedar atau bukan. Artinya wajib ya Pak? Iya, harus penuntut umum, jaksa-nya harus membuktikan, diberi kewajiban undang-undang. Tetapi hakim juga diberi kewajiban, ya kan, untuk membedakan apakah perkara yang sedang diadili ini perkara penyalahgunaan atau perkara peredaran. Mengingat kejahatan narkotika, baik penyalahguna narkotika maupun peredaran narkotika, unsurnya sama. Unsurnya adalah, ya kan, kepemilikan narkotika. Saya ulang ini, kepemilikan narkotika. Kalau tujuannya untuk diedarkan, maka dia pengedar. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi, maka dia namanya penyalahguna. Permasalahannya ini tidak muncul di dalam proses pengadilan perkara Amar Zoni. Ini permasalahannya. Jadi harus dimunculkan, dan yang memunculkan menjadi kewajiban hakim. Pak, meskipun Amar Zoni sudah terbukti menggunakan narkotika itu berulang kali, tetap harus direhabilitasi atau seperti apa Pak? Ada penindakan hukumnya Pak? Ya tetap. Jadi penyalahguna, ya kan, yang dihukum rehabilitasi, kalau belum sembuh total, kemudian relapse, mengulangi perbuatan lagi, hukumannya tetap rehabilitasi. Kalau mengulangi lagi karena, ya kan, belum sembuh misalnya, maka dia tetap dihukum rehabilitasi. Permasalahannya Amar Zoni itu, ya kan, pertama kali diputus penjara, kedua kali diputus penjara, ketiga kali diputus penjara, belum pernah diputus mendapatkan hukuman rehabilitasi. Ini permasalahannya. Nah, Bapak sendiri melihatnya hukum di negeri ini, di Indonesia ini seperti apa Pak yang sedang dialami dengan Amar Zoni ini Pak? Nah, ini yang perlu dipahami ya, perlu dipahami bahwa
hukum narkotika itu harusnya dikenalkan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat, ya, baik penegak hukum yang profesinya sebagai penyidik, penuntut umum, sama hakim, supaya kalau mengadili perkara narkotika itu diadili berdasarkan undang-undang narkotika, bukan undang-undang pidana. Ini yang paling penting. Nah, kalau diadili secara pidana, pasti, ya kan, hukumannya pidana. Kalau pidana, ya kan, mulai dari penjara, pengawasan, ya kan, kemudian denda, pengawasan, denda, dan apa namanya satu lagi itu, ya, kerja sosial. Kerja sosial. Nah, kalau ini yang diterapkan, diberikan kepada Amarjoni, nggak kena. Karena apa? Amarjoni itu adalah pecandu berat. Untuk mengetahui hukum narkotika itu di mana, Pak? Apakah mungkin itu dipelajari di tempat kuliah atau mungkin pihak kepolisian juga mengetahui hukum narkotika itu seperti apa, Pak? Ya, permasalahannya, ya kan, hukum narkotika tidak diajarkan di sekolah hukum. Artinya fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia tidak mengajarkan hukum narkotika sebagai mata kuliah. Ingat dulu ya, sebagai mata kuliah. Yang sumber hukumnya adalah hukum internasional. Ini yang tidak diajarkan, sehingga, ya kan, lulusan sarjana hukum, ya kan, itu minus hukum narkotika. Kecuali, ya kan, beberapa universitas yang mengajarkan dengan pengajar khusus, kecuali itu. Jadi di lingkungan kepolisian juga tidak diajarkan hukum narkotika, yang diajarkan hukum pidana. Di lingkungan kejaksaan juga tidak mengajarkan hukum narkotika, yang diajarkan hukum pidana. Demikian pula di lingkungan hakim, Mahkamah Agung. Sehingga hukum narkotika itu terkooptasi lah, ya kan? Seakan-akan menjadi hukum pidana. Makanya ada kebijakan negara, ya kan? Kejahatan narkotika masuk dalam KUHP. Ini kebijakan yang keliru. Karena KUHP berdasarkan pendekatan hukum pidana, sedangkan hukum narkotika berdasarkan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Jadi ini bedanya di situ. Jadi kalau menggunakan hukum pidana berarti meninggalkan pendekatan kesehatan. Padahal pendekatan kesehatan untuk kejahatan narkotika itu sangat-sangat penting. Penegakan hukum narkotika itu, ingat, untuk kemanusiaan. Bukan memenjarakan pelakunya, tapi untuk kemanusiaan. Karena narkotika itu obat yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi keliru kalau mengambil kebijakan memenjarakan kejahatan narkotika. Keliru kalau seluruh kejahatan narkotika tidak dipilah-pilah. Harusnya dipilah-pilah mana penyalahguna yang harus dihukum rehabilitasi, mana pengedar yang harus dihukum pengekangan kebebasan atau hukuman badan atau dipenjara. Ini menjadi kewajiban hakim dalam memeriksa perkara narkotika. Boleh dibaca itu pasal 127 ayat 2. Dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika, hakim wajib, ingat dulu ya, hakim wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103. Artinya apa? Hakim wajib memperhatikan syarat-syarat, ya kan, supaya hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Sifatnya wajib itu, bukan sifatnya sukarela, suka-suka hakim kalau mau menghukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Ini permasalahannya. Apakah hukuman berat benar-benar membuat orang yang tersandung narkotika itu benar-benar jerak atau justru tidak efektif, Pak? Nah, hukuman beratnya kayak apa? Ya, ini harus dipahami. Kalau penyalahguna dihukum pidana, ya berat gitu ya, Berat. nggak ada gunanya. Dan Kenapa? itu menyengsarakan. Karena dia tidak sembuh, tidak pulih, dan pasti akan relapse, mengulangi perbuatannya lagi. Contohnya sudah banyak. Amarjoni 4 kali,
ya, Farid RM 5 kali, Rio Revan 6 kali. Itu bukti, ya kan, hukuman pidana tidak mampu menyelesaikan masalah narkotika. Kalau pengedar dihukum mati, itu juga tidak efektif. Pengedar dihukum mati, dihukum berat, tapi hukuman mati, itu melanggar konvensi internasional, melanggar undang-undang RI, ya kan, nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal. Karena apa? Di situ pasal 36 menyebutkan bahwa hukuman bagi pengedar itu hukuman badan atau pengekangan kebebasan, atau di Indonesia ya penjara gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi jangan dikira hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkotika itu efektif. Enggak. Lihat-lihat apa perannya, ya kan, dalam melakukan tindak pidana narkotika. Kalau penyalahguna sendiri harus disembuhkan. Kalau pengedar, ya hukum badan. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati, Anda bisa tahu ada 300 lebih, ya kan, terpidana mati tidak dieksekusi. Kenapa? Karena berbenturan dengan hukum internasional tadi. Apakah hukuman narkotika di Indonesia sudah adil untuk semua kalangan, Pak? Termasuk Amarzoni, termasuk penyalahguna? Ya kalau penyalahguna narkotika, ya kan, seperti Amarzoni, ya kan, dihukum penjara, ya kan, kemudian Farid RM, ya kan, dihukum penjara, Rio Revan, Ridho Roma, Nia Rahmadani dihukum penjara, ya nggak ada gunanya itu menghabiskan uang negara untuk memproses di pengadilan dan menghukum mereka. Itu merugikan masyarakat. Tugas negara, saya ulangi loh, adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalahguna narkotika. Bukan memenjarakan. Bukan membuat mereka tambah nestapa. Itu harus diingat itu. Jadi sekali lagi tujuan negara membuat undang-undang narkotika itu adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan. Makanya penegakan hukum narkotika adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk membuat mereka jerah. Sekali lagi, bukan membuat mereka jerah. Jangan menggunakan terminologi jerah. Itu terminologi pidana. Itu yang harus saya wanti-wanti. Karena ini stigma yang paling jelek itu. Nanti kalau dia relapse, stigmanya sebagai residivis. Terus nyebut bahwa penyalahguna yang mengulangi perbuatannya disebut residivis. Ingat, itu terminologi pidana. Terminologi hukum narkotika namanya relapse. Mengulangi perbuatannya karena dia sakit kecanduan yang sifatnya, ya kan, mudah mengulangi. Pak, apakah hukum penjara pidana yang ada saat ini benar-benar efektif menekan angka penyalahgunaan atau penyalahguna itu sendiri, atau seperti apa, Pak? Ya kalau sekarang ini penyalahguna di penjara, itu angka penyalahgunaan makin naik. Kenapa? Karena tidak disembuhkan. Yang lama dia akan tetap akan mengulangi perbuatannya. Kemudian yang baru muncul menambah, makanya makin lama makin naik. Kalau penyalahgunanya naik, otomatis peredarannya naik. Dan otomatis barang bukti yang diperlukan makin lama juga tambah besar. Itu permasalahannya. Jadi saya ingatkan kepada penegak hukum, hati-hati ya menggunakan hukum narkotika. Fahami, kalau tidak memahami hukum narkotika, kemudian diberi kewenangan untuk sebagai penegak hukum, pasti pikirannya akan menggunakan paradigma pidana, penjara.